pengertiannya apa sih toxic relationship itu? Kalau toxic kita artiin secara ilmiah ya, toxic itu kan racun ya. Oh iya. Jadi hubungan yang bahaya. Hubungan yang mengandung racun. Betul. Ya kan? Hubungan yang mengandung racun yang merugikan. Betul. Ya kan? Iya. Nah, kamu pernah ngalamin toxic relationship? Kalau aku nggak pernah tuh ngalamin kayak gitu. Nggak pernah. Jangan-jangan orang yang toksiknya iya, justru. gitu. Kalau aku sih. Iya, berarti Gimana? subjek toksiknya ya. Iya, betul. Aku pernah ngalamin. Aku pernah nanya ke beberapa temen aku. Definisi toksik, hubungan yang toksik itu menurut teman-teman tuh ternyata beda-beda. Nggak ada tolak ukur yang menggambarkan kalau si A ini beneran toksik atau si B ini beneran toksik. Itu gimana cara kitanya, gimana si yang terkena toksiknya itu. Oke. Gitu. Ya. Berarti kan kamu terkena toksik kan? Menurut aku iya. Iya, kamu terkena toksik yang diakibatkan oleh tingkah laku seseorang. Betul. Ya, berarti bisa pacar, bisa siapapun, teman, bisa bos. Anda kerja di mana sekarang? Aku kerja di CCM. CCM. English Apa tuh? course. Cahaya Cendekia Mandiri. Kursus bahasa Inggris. Oh begitu. Anda bekerja di sebuah tempat kursus bahasa Inggris. Betul. Berarti kalau lingkungan bukan toxic relationship dong ya, Iya. harus orang ya. Betul. Ya. Tapi bisa ada lingkungan yang toksik juga ada. Iya betul. Tapi kan ini kita lebih spesifik ke toxic relationship. Betul. Gitu. Anda punya bos kan berarti ya? Punya Bos dong. Anda toksik nggak? Enggak. Bos aku baik banget. Oh baik. Yes. Cowok atau Perempuan. Oh bos perempuan. Yes. Kamu pernah kerja sama bos cowok sebelumnya? Belum, karena aku kan masih kuliah juga ya. Oh berarti ini perdana. Betul. Kamu bekerja secara resmi. Betul. Di sebuah tempat yang memiliki bos seorang perempuan. Oh, berarti kamu belum pernah memiliki bos seorang pria ya? Betul. Belum bisa membandingkan? Belum. Oh, begitu. Kalau aku pernah kerja bosnya cowok pernah. Iya. Kerja bosnya cewek pernah. Kalau aku kayaknya lebih enggak sih. Dua-duanya enak lah. Ada kekurangan kelebihan. Iya betul. Kalau bos cowok itu biasanya lebih nggak detail. Iya. Ya, cewek gitu ya. Kalau bos cewek itu detail. Detail sekali. Yang ini gitu ya. Terus ketika ditegur itu rasanya beda ya. Ditegur sama bos cowok dan ditegur sama bos cewek itu rasanya sensasinya beda. Apa tuh bedanya? Kalau bos cowok kan sama-sama cowok gitu ya. Udahlah gitu. Oke Pak, gitu. Tapi kalau ditegur sama bos cewek itu kayaknya ada beda lah. Ntar kamu rasain sendiri ketika kerja di bos yang cowok. Tapi yang pasti sekarang Rahmi ini kerja di sebuah tempat yang memiliki bos cewek. Betul. Belum bisa membandingkan ya? Belum. Tapi tidak toksik? Tidak. Kenapa Anda, emang sudah berapa puluh tahun Anda bekerja dengan bos ini? Sehingga sudah bisa mengklaim kalau bos kamu yang sekarang ini tidak toksik? Selama 2 bulan ini sih ya. 2 bulan ngopi dulu guys. 2 bulan. 2 bulan aku anak baru di sini karena emang baru juga kan. Yayasannya udah ada. Kenapa ketika aku tanya bos cewek kamu sekarang toksik atau tidak, kamu menjawab, wah belum tahu nih, soalnya aku kan baru 2 bulan. Kenapa tiba-tiba kamu sudah menjawab tidak? Baru 2 bulan loh. Siapa tahu bulan ketiga benar-benar toksik itu bos kamu itu. Iya juga, tapi menurut aku enggak sih, karena kita bisa lihat dari awalnya dulu, dari awal, bisa nilai dari awal lah. Semoga aja enggak ya. Semoga bos kamu siapapun itu ya, tidak menggunakan topeng ya. Enggak sih. Oh iya, ini kalau karyawan ke atasan ya kan? Kalau ke pertemanan? Di lingkungan di tempat kerja, di sini? Ya, atau di kampus atau dimanapun lah. Oh, aku pernah ada di lingkungan yang toksik sekali, menurutku. Iya. Kenapa? Aku pernah ada masalah apa ya? Menurutku, aku boleh tanya balik nggak? Boleh. Aku boleh tanya balik ya? Tanya balik ke siapa? Ke Om Gasal. Oh iya, dia manggilnya Om guys.
Cuma beda usia 2 tahun dia manggilnya apa? Enggak satu seumuran ayahku. Tidak ada editan dalam video ini. Kamu mau ngomong apa nggak akan aku edit. Iya. Terus kenapa mau tanya apa? Kalau persaingan itu wajar atau bisa dianggap toksik? Persaingan. Ya. Antar teman ya. Di mana nih? Di bisnis atau di pergaulan atau persaingan dalam hal apa? Persaingan kalau menurutku sangat wajar. Sangat wajar. Sangat wajar. Di kantor persaingan kalau menurutku ya. Ini pertemanan bukan di kantor. Oke, kalau menurutku kalau kamu menanyakan persaingan itu bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Betul. Yang pertama kita bisa mengatakan bahwa persaingan itu selalu negatif, Ya. tapi bisa juga persaingan itu positif. Ya. Tergantung hal apa. Betul. Dalam hal apa gitu. Tergantung kita menyikapinya. Iya. Kalau di kantor misalnya, kita di satu kantor, terus kita punya bos 1 orang, terus karyawannya katakanlah ada 10 orang, ya kan? Iya. Saingan kalau menurutku oke. Bahkan kalau nggak salah aku tuh pernah bikin konten, nggak apa-apa kita cari muka ke bos. Iya. Kadang kan ada yang bilang gini, kerja itu cari duit, bukan cari muka. Loh, kalau kita bisa cari muka sama bos, nggak salah. Karena aku meyakini ya, bosku dimanapun aku kerja, mereka itu kan pintar. Iya. Mereka bisa memilah, ini anak cari muka negatif. Ini anak cari muka tapi positif. Iya. Misalnya bos kamu bilang, Rahmi, aku butuh laporan, deadline-nya 3 hari lagi. Ternyata baru 1 hari, kamu selesai. Bos kamu kan pasti bilang, ini anak cari muka tanda kutip ya, keren banget. Aku kasih deadline 3 hari, 1 hari udah beres. Iya. Temen-temen di sekitar kamu, cah, Rahmi cari muka banget sih. Kita juga tahu bos itu ngasih deadline 3 hari. Iya. 1 hari udah jadi. Itu berarti kan dari kacamata teman-teman kamu Iya, betul. negatif kan? Iya. Gitu. Balik lagi ke persaingan, kalau menurutku persaingan sah-sah aja. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Iya. Kenapa Tergantung kamu menanyakan konteksnya itu? Ya. Ya kayak gitu. Kamu merasa terganggu ya dengan kata persaingan itu? Betul. Kenapa? Kamu selalu kalah ya? Bukan selalu kalah, justru ada orang yang iri. Aku kadang mikir, aku punya apa sih? Kadang orang tuh iri ngelihat aku. Kadang orang iri ngeliat Iya, kamu. dan merasa aku tuh saingannya, kompetitor mereka. Mereka mengagung-agungkan kamu. Padahal Padahal aku kamu merasa merasa- aku nggak ada apa-apanya. Terus kenapa toksik? Nggak masalah. Aku nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu. Dan setelah itu Kenapa? mereka mempengaruhi lingkungan aku ini loh. Untuk Untuk nggak suka sama aku juga. itu yang seharusnya tidak dilakukan dong. Betul, ya kayak gitu. Berarti topeng dong. Misalnya Iya. aku bilang, kamu itu mengagungkan ya? Rahmi, kamu itu pinter loh. Enggak. Mengagungkannya gimana dong? Mengagungkannya jadi lebih ke mereka gimana ya? Apa sarkas? Nggak sarkas Gimana juga. contohnya? Real? Misalkan aku punya temen deket, ini Siapa aku- namanya? Sebut. Kayaknya nggak usah di-spill, langsung aja. Iya. Ditaruh fotonya di bawah sini. Ganteng apa cantik? Si teman kamu itu? Perempuan. Oh cantik? Cantik. Aku taruh kalau cantik. Jadi aku punya temen deket, karena pernah ada problem dan mungkin mereka berdua itu takut aku duluan yang pengaruhin lingkungan aku, jadi mereka lebih duluan mempengaruhi lingkungan aku untuk sama-sama ngejauhin aku. Oh. Kasusnya apa ya? Ada. Aku Aku nggak nggak bisa. kegambar. Aku nggak bisa sebutin di sini. Kasusnya apa? Apakah masalah ini di dunia kampus? Apa di dunia kerja? Apa di Iya, lingkungan? Di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus. Apakah masalah apa? Kamu mendapat perhatian dari dosen atau kamu pinter? Bukan karena masalah personal sih. Karena masalah personal. Contohnya apa? Iya, contohnya karena pernah ada masalah masalah remaja ya. Kalau suara dia udah ngegetar berarti emosi. Iya, betul. Emosi banget. Aku kalau throwback masalah ini Iya. aku Oh mantap. emosi sih. Podcast saya jadi ada value-nya ya. Sebagai pengetahuan saja, sebagai informasi saja bahwa ini kami duduk di sini ini kita nggak tahu mau ngobrol apa ya. Iya betul. Jadi yang ngalir aja. Iya, Kalau Anda merasa terganggu dengan obrolan kami berdua nggak usah nonton. langsung aja Langsung aja tonton video. video-video lain lah ya. Iya. Ini untuk
kami bikin video ini berdua untuk kami tonton berdua. Terus? Iya, jadi ada salah satu masalah di bulan Desember tahun 2022 yang itu aku nggak akan ngelupain sekali. Ini ada hubungannya dengan toxic relationship Iya, yang benar. tadi. Iya. Tapi sahabat aku yang udah aku anggap sebagai saudara, Wow. sangat-sangat dekat lah, close friend. Ternyata malah yang menghancurkan aku juga. Iya betul. Iya. Sering dari terjadi. Dari situ setelah ternyata nggak cukup untuk menghancurkan aku aja. Ternyata mereka kompor-komporin yang lain. Oke. Bu, ini sebenarnya masalahnya apa sih? Masalah utamanya. Kenapa Aku mereka nggak ingin bisa. menghancurkan? Gini loh, Aku nggak bisa. aku sahabat dekat kamu. Kau udah menganggap aku sebagai saudara. Betul. Kasus apa, kondisi apa, hal apa yang menyebabkan aku mempengaruhi A, B, C, D untuk menghancurkan dirimu? Kasus apa? Intinya apa yang bikin dari itu? percintaan sih. Dunia asmara. Betul. Anak muda, tidak tahu apa-apa, menganggap bahwa percintaan adalah segalanya. Betul. Umur kamu berapa? 12 tahun? Sekarang ini? Aku 4 hari lagi 21. Iya. 4 hari lagi ya. Iya. Rahmi akan berulang tahun yang ke-21 Iya. pada tanggal 18 Juli 2023. Jadi kalau Anda nonton video ini dan Anda tidak memberikan apa-apa sama sekali, entah itu kado, apapun atau perhatian atau surprise, berarti Anda Terlaluan ya. keterlaluan. Ini udah video ini aku rilis cepet loh. Jadi tidak ada alasan kalau Anda tidak tahu. 19 Juli ya? 18 Juli. 18 Juli 2023 Iya. adalah ulang tahun Rahmi. Aku ulang lagi nih 2 kali. Yang ke-21 tahun. Kayaknya ini nggak terlalu penting ya Om informasinya. Nggak apa-apa, ntar kalau kamu dapat duit berarti aku dapat fee-nya. Kalau kamu Oke. dapat kado berarti aku dapat seperempatnya gitu. Bungkus lah. kado. Ini aku lagi mempromosikan ulang Oke. tahunmu. Oke. Masalah percintaan. Iya betul. Satu cowok, kamu prediksiku ya. Iya. Ini tebakanku ya. Ada cowok, kamu suka sama dia, tapi aku tidak suka dengan situasi ini karena aku juga suka sama cowok itu, gitu ya? Bukan. Oh enggak, gimana? Awalnya. Ngomongin aja sih, bingung Awalnya akunya. aku ada, kayaknya harus cerita dari awal deh kalau kayak gini. Aku sama mantan aku itu, sebut aja namanya A misalkan. Si A ini, aku udah pacaran hampir 3 tahun. Iya, saat itu belum mantan dong. Saat itu belum Iya, ini mantan. kita kasih tau aja. Oh sama Iya. pacarmu, pacaran 3 tahun. Betul. Terus? Hubungan dari awal, aku ceritakan toksiknya dulu ya. Hubungannya 1 tahun 2 tahun, aku masih belum terlalu terganggu ya dengan sifatnya dia yang posesif, Ya, wajar lah cowok gitu. yang membatas-batasi. Iya, benar. Mungkin kalau misalkan aku sekarang masih sama dia, aku nggak bisa duduk kayak gini Om. Wow. No, it's big no. Misalkan aku rapat, Iya. aku rapat hima misalkan ya. Untuk duduk sebelahan sama laki-laki itu enggak banget. Wow. Bahkan satu ruangan ada Seposesif itu? laki-laki. Iya, betul. Bagus lah, nggak apa-apa. Ambil aja positif. Terus, Iya. tapi kamu merasa terganggu. Aku merasa tidak nyaman Iya. karena saat betul. saat itu aku juga sedang jadi pengurus Iya, di betul hima sekali. itu. Nggak mungkin aku nggak ada interaksi sama laki-laki. Betul dong. Sekarang udah mantan kan? Betul. Oke, terus? Nggak mungkin aku nggak ada interaksi sama laki-laki. Betul. Meskipun di situ aku emang nggak ada niat untuk beneran nggak ada niat untuk selingkuh. Iyalah, Enggak. selingkuh mah nggak ada niat lah. Iya juga sih, nggak ada selingkuh yang diniatin ya. Kecuali beberapa orang. Iya, terus? Udah, pokoknya di situ seposesif itulah. Oke, itu toksik sama pacar. Iya. Oke, nggak usah terlalu detail. Sama si cewek-cewek tadi tuh kenapa? Nah, aku tuh tipe orang yang selalu memperkenalkan pacar aku ke teman-teman aku kan. Betul. Selalu Nggak aku, iya, kalau kita beberapa kali pernah main bareng lah. Betul. Karena aku lebih nyaman kayak gitu Iya, ya. bener. Teman-teman aku kenal sama pacar Oh, iya aku, dong. pacar aku juga kenal sama Betul. teman-teman aku. Setelah itu, aku diselingkuhin sekitar bulan Juni
2022. Pacar kamu selingkuh? Iya betul. Sama siapa? Sama orang lain. Oh, tidak di lingkaran Tidak, kamu? tidak ada hubungannya. Aku diselingkuhin. Di situ aku cukup down ya. Iya. Aku orangnya kalau yang diselingkuhin tuh tipe-tipe yang lebay, yang nggak bisa konsentrasi, Iya. Wajar lah. yang nggak bisa, ya gitulah. Aku nggak nyangka ternyata yang posesif, yang melarang-larang aku ini itu ternyata malah dia sendiri yang melakukannya kan. Di situ aku sangat down. Lalu, tapi aku rasa aku nggak bisa kalau nggak sama dia. Iya. 1 Sudah minggu. ada ketergantungan gitu ya? Betul, 1 minggu aku putus. Saya dokter cinta. Aku nggak bisa, aku balikan lagi. Ya. Itu pilihan yang bodoh sih menurut aku. Nggak apa-apa, setiap orang itu pasti punya fase-fase melakukan kebodohan. Betul. Iya. Dulu tragedi, sekarang jadi lawakan, jadi sesuatu Iya. yang lucu. Iya betul. Iya. Dari situ Terus? aku mulai ada balikan lagi. Tapi ternyata aku punya trust issue. Oke. Setelah itu, Iya. setelah aku balikan lagi ternyata nggak semulus yang aku pikirkan. Dulu Iya. kan yang aku pikirkan, yang penting aku sama dia, Iya. terserah dia mau kayak gimana. Yang penting dia sama aku. Iya. Tapi ternyata aku nggak bisa kayak gitu. Yes. Awas Ibu. Langsung ke lantai 4 ya. Lagi recording nih. Iya. Ngapain dia nunduk? Kameranya ke sini dia nunduk. Terus? Ternyata aku nggak bisa kayak gitu. Ya. Di situ aku mulai nggak nyaman, kuliah aku nggak konsen. Yang biasanya aku orangnya kalau misalnya ke tugas ya, ada tugas langsung aku kerjain. Betul. Meskipun deadline minggu depan aku kerjain satu. Oh, seperti yang aku bilang tadi dong ya. Dikasih Iya. tugas seminggu, 2 hari udah jadi ya. Iya, aku tipe kayak gitu, tugas kampus atau tugas apapun ya. Tidak bermaksud mencari muka, Enggak, tapi memang karakter kamu emang gitu. kayak gitu. Iya. Aku nggak suka yang mepet-mepet. Iya. Hamin satu deadline aku kerjain nggak. Aku Iya, nggak betul, suka. betul, bagus. Di situ aku nggak. Saat itu aku nggak. Aku bener-bener tugas aku kemana-mana, ujian aku nggak konsentrasi. Kan itu pengaruh buruk dong Betul. ke Toxic akunya. Iya. relationship. Betul. Iya. Oke. Dari situ aku minta saran ke teman aku, Oh. gimana caranya ini? Aku nggak Ini bisa pintu kayak masuknya gini ya? terus. Iya. Gimana nih? Aku nggak bisa kayak gini terus. Iya. Tapi bukan teman aku yang tadi, Iya, teman fake lain. itu ya, Iya. teman lain aku. Kebetulan aku ada di beberapa circle dan salahnya aku terlalu naif kayaknya, aku terlalu menganggap semua orang tuh baik ke Iya. aku. Nggak apa-apa. Lalu dari situ kata teman aku ya udah, aku nggak tahu ini nasihat yang buruk atau baik ya. Teman aku bilang, dah gimana kalau cari-cari aja di kampus, Kamu bagus sekali nasihatnya, saya suka. cari-cari aja di Iya. kampus. Orang kedua, cadangan. Betul. Kan kamu belum Putus belum. Iya. Bagus. Mengalihkan. Betul. Biar aku nggak mikirin yang di sana terus. Iya. Karena kebetulan mantan Menurut aku kamu ini itu ide juga- bagus nggak? Menurut aku bagus. Oh, bagus. Bagus kok. Bagus. Berarti itu kan secara tidak langsung selingkuh dong? Kan belum putus. Iya juga sih. Tapi kan bagus. Nggak apa-apa. Tidak ada orang yang benar di dunia ini 100%. Selingkuh dibalas selingkuh. Tapi itu Selingkuh. Apa itu judulnya ya? Selingkuh dibalas selingkuh. enggak. Ada 2 judul nih, antara toxic relationship, selingkuh. Kayaknya bagus. Lebih menjual selingkuh dibalas selingkuh judul videonya. Kayaknya. Iya. Aduh. Ini kami lagi ada waktu luang ya guys. Jadi kita sekitar 2 jam lagi mau kedatangan klien-klien dari luar kota. Lagi kosong, kita bikin podcast dulu. Santai aja ngobrol. Terus Selanjutnya. akhirnya ketemu cem-ceman. Akhirnya aku ketemu nih seseorang yang emang Silakan Mas, masuk aja. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Yang memang ketemu. Terus? yang memang dia juga udah pernah ngasih sinyal-sinyal lah. Oh, berarti bukan orang baru-baru banget dong. Bukan. Dulu pernah sempat nge-DM aku, cuma yang bales mantan aku itu. Mantan kamu kan posesif. Iya, jadi mantan aku tuh posesif selanjutnya karena dia megang Instagram aku. Sampai segitu? Betul. Kalau misalkan ada laki-laki yang chat, meskipun itu basa-basi, dia akan balas dengan voice note. Luar Jadi biasa. biar yang chat tuh tahu. Keren, saya dukung Anda. Jadi Om tuh dukung mana sih? Dukung dia atau dukung aku? Saya kan orangnya
Kemana-mana NTRL ya, netral. Oh, Gitu. netral, tim netral. Ada Mino, ada enggak. Saya tetap dukung Anda. Ya, Iya. tapi saya juga nggak butuh dukungan sih saya. Iya nggak mau. betul sekali, kalau begitu saya dukung orang itu saja. Dia tinggal di Serang ya? Siapa? Si cowok yang Mantanku, pegang, tinggal di Serang. orang Tangerang. Sekarang di Tangerang. Betul, dari dulu orang Tangerang. Mantan pacar sekaligus manajer ya, karena kan jadi admin. Iya. Jadi admin Ya, Instagram. terus. Udah, dari situ ternyata makin deket, Iya, makin deket, iya. makin deket. Kok ini makin deket? Temen aku yang fake itu, yang berdua awalnya ngingetin aku, kamu hati-hati kalau kamu punya hubungan, kalau kamu Aku banget tuh. punya hubungan di kampus, hati-hati takutnya ada orang yang gak suka sama kamu. Nanti kasih tahu deh ke pacar kamu yang di Tangerang itu. Ya, betul. Cepu. Iya, gitu lah. Terus? Udah dari situ aku main rapi dong. Lagian logikanya mantan aku itu kan di Tangerang ya. Iya. Umur berapa kamu saat itu? 17? 20. 20. Oh, baru kemarin ya? Iya. 20 udah belajar main rapi, guys. Nah, Ternyata tidak rapi-rapi amat. ternyata ada di suatu Momen. momen Oh. yang dimana itu bulan Desember kejadiannya tanggal 22 Desember. Kenapa sih cewek itu selalu ingat dengan tanggal, hari, bulan, menit, detik, jam? No, 21 Desember karena besoknya hari ibu. Aku ingat banget di situ hari ibu dan pokoknya semua orang di situ turut tangan lah Oke, siap. masalah hubungan ini. Iya, terus? Apa yang Tanggal terjadi? 21 Desember 2023 2022 aku dan Iya. selingkuhan ya disebut ya. Iya. Nggak apa-apa selingkuhan, kamu yang ngomong, aku nggak ada editan. Selingkuhan aku itu Iya. jalan lah ada ke salah satu mall. Dan ketika aku pulang, ternyata pacarku udah tahu. Yang di Tangerang. Iya, Oh. pacarku saat itu. Oke. Dia, Kok bisa tahu? aku nggak tahu. Sekarang udah tahu dong? Aku bingung. Aku yang biasanya oversharing, tapi masalah ini aku nggak share. ke Sampai detik ini nggak tahu? siapa-siapa. Apa tuh? Sampai detik ini kamu nggak tahu siapa dong. yang tahu kan? ya, Ternyata udah tahu. Ya ternyata yang bilang katanya kamu harus hati-hati Betul. karena nanti kalau kamu pacaran di kampus ntar ada yang laporin kamu ke betul mantan kamu ya, Iya. mantan kamu di Tangerang. Ternyata mereka berdua. Alasannya apa? Aku nggak tahu. Sampai detik ini? Aku nggak tahu. Sampai detik ini mereka nggak ada yang ngaku. Sampai sekarang masih kontak-kontak nggak sama Masih. dua cewek itu? Tapi pada akhirnya dia minta maaf ke aku. Oh, terus kamu nggak nanya saat minta maaf? Kenapa? Tujuannya, maksudnya? Aku nanya, Oke, terus? kenapa? Dibayar berapa? Aku bilang gitu. Sama siapa? Sama mantan aku. Dibayar. Oh, untuk menjadi mata-mata. Oh, begitu. Dibayar berapa? Tapi Tadi- terus. Tadi gue mau dibayar, tapi gue nggak mau kok, gue nolak. Tapi sebelumnya kan dia udah transaksi dong, udah menyetujui. Iya kan? Aku nggak ngerti. Aku makanya nggak ngerti ya Om. Sampai saat ini aku nggak ngerti siapa yang ngelaporin. Tapi diduga kuat. Ya Aku sama sekali ketika si mantan aku itu tahu hubungan aku sama selingkuhan aku ini, aku sama sekali gak ada mau mikir mereka berdua yang ngelaporin. Meskipun aku tahu mereka yang paling tahu aku. Betul. Tapi masih menepis ya? Masih menepis, masa iya sih nggak mungkin. Iya, tidak nggak mungkin dong. Tidak mungkin. Ketika besoknya aku di kampus, mereka juga ngelaporin aku ke orang tua aku. Oh. Ada adik aku di situ kebetulan. Di rumah tuh ada adik aku videoin. Oke. Teh, Oke. ini temen lu kesini ke rumah, kenapa? Ngadep ke mama sama ke ayah. Teman kamu ini dalam aksinya selalu berdua terus? Apa masing-masing? Betul. Berdua. Oh, duo. Oh, Duo. begitu. Duo Jadi anggrek. nggak salah satunya, yang satunya diem tapi kompak menghancurkan kamu tadi itu. Oh, begitu. Enggak, yang satu. Tapi yang satunya gue dukung lo. Ya berarti sama aja dong. Berarti duo itu disebutnya? Iya. Iya. Ya walaupun ada kasus kan yang lagi anget-anget, walaupun dia tidak ikut mukul, tapi kalau dia ternyata terbukti dia mendukung manas-manasin ya secara tidak langsung kan? Iya. Iya kan? Karena Iya. kalau dia tidak mendukung jangan. Iya. Gitu.
Aku di situ masih nggak percaya sampai adik aku kirim video ke aku, nih bilang kayak gini. Terus Adik kamu ngevideoin adik aku video tanpa mereka ketahui? Iya. Oh, asik. Tanpa mama ayah aku tahu, tanpa mereka tahu, adik aku videoin diem-diem Candid. langsung dikirim. Diam-diam terus dikirim ke dikirim ke aku. Ini loh, 2 orang ini melakukan gini-gini. Ini temen lu. Yang kayak sudah gini, dianggap gini. sebagai saudara. Iya. Untung ada video itu ya. Untung adik aku pinter tuh, ada adik aku di Iya, situ. Kalau nggak mungkin aku sampai sekarang nggak akan tahu. Kenapa ya adik kamu bisa inisiatif kayak gitu ya? Emang udah tahu sedikit banyak Adik informasi? enggak sama sekali nggak tahu. Terus kenapa dia inisiatif ya? Adik Nggak tahu. kamu? Aku nggak ngerti itu. Aku nggak ngerti. Padahal di rumah juga aku nggak begitu deket sama adik aku. Cuma adik aku di situ mungkin ada biar lu siap-siap nih, lu bakal dimarahin nih, lu siap-siap. Oh, Gitu. tujuannya ke situ ya? Iya, lu siap-siap. Oh iya benar, tujuannya memperingatkan kakaknya, Betul. tapi Lu balik kuliah nih siap-siap. iya ternyata justru menguak Semuanya. tabir misteri. Iya. Terus sampai sekarang kau masih komunikasi sama 2 cewek itu? No, aku belum lanjut ceritanya. Oh, Dari iya. situ aku tanya dong waktu di kampus, maksud lu apa kayak gini? Iya. Enggak, gue disuruh, gue tadi kenapa mau? Aku bilang gitu kan, kenapa mau? Itu tadi gue waktu ngomong sama orang tua lu, HP gue tuh di sini, dia bilang HP-nya di bawah, terus dia nelponin terus, tolong dong bilangin ke orang tuanya Rahmi begini gini. Dia itu gini, siapa? gini. Yang Tangerang? Mantanku, bilangin dong ke orang tuanya Rahmi kalau Rahmi tuh kayak gini, Rahmi tuh kayak gini. Dan dia juga karena mungkin udah deket banget dengan keluarga aku ya, jadi omongan dia juga dipercaya. Iya dong. Iya. Kamu putus alasannya apa sih? Lupa sama mantan kamu Aku yang di Tangerang. karena selingkuh. Ini Kamu selingkuh? ya waktu malam-malam itu dia bilang kayak gini, waktu setelah aku nonton dan dia tahu. Oh, dia tahu kalau Dan kamu dia selingkuh. tahu aku selingkuh. Terus dia bilang, ya udah angkat telepon, mau angkat telepon atau mau putus? Terus aku nggak angkat telepon, ya udah lagi putus. Tapi Oh, dari begitu. situ dia gagal move on gitu. Oh, iya sih. Oke. Tapi menurut aku udah nggak bisa balikan sama dia. Dia udah terlalu jahat dong. Udah fitnah aku ini itu, Iya. udah bikin lingkungan aku dan pertemanan aku acak-acakan juga. Dia bilang juga, jangankan lu, bisnis gue juga acak-acakan gara-gara lu, gara-gara gue galau ini itu. Ya Iya. gimana ya? Berarti itu toxic relationship dengan mantan ya, dengan pacar yang akhirnya Dengan jadi mantan. mantan, Itu iya. toxic juga tuh, ya benar sih. Toxic. Iya. Sebenarnya dia bisa sayang dan cinta sama kamu, tapi mungkin sikapnya yang nggak sesuai dengan keinginan kamu ya. Sikapnya dia. Kayaknya kalau kau ceritain memang dia sayang banget gitu, cinta banget sama kau. Kalau cinta banget Gung, kayaknya nggak akan. masa lalu ini Gung. Kayaknya kalau cinta banget kayaknya nggak akan selingkuh deh. Loh, wah kopinya udah dingin lagi. Coba belajar dari suhunya. Iya sih benar. Benar. Kalau cinta banget kayaknya nggak akan selingkuh. Iya. Kamu pun juga punya konsep selingkuh dibalas selingkuh. Betul. Kalau misalnya dia cinta, dia selingkuh, terus kamu tahu dan kamu memaafkan dan memberi kesempatan kedua, juga kayaknya kamu nggak mau ya? Aku nggak mau. Aku udah beneran mau keluar dari lingkaran setan itu. Aku nggak mau siklusnya gitu-gitu lagi. Aku diatur-atur Berarti lagi. walaupun dia posesif, walaupun dia sok ngatur, walaupun dia gimana-gimana, asal dia tidak selingkuh, tetap akan jalan. Enggak juga. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa diatur-atur, dikasih tembok nih. Aku nggak boleh ini, aku nggak boleh Berarti ini, aku nggak boleh ini. Momen bagus dong Betul. dia selingkuh. Ya nggak juga. Aku di situ pusing juga. Sama aja aku galau juga. Ya tapi kan setidaknya itu menjadi pintu masuk Iya. untuk keluar. Di situ pun aku bukan membenarkan teman aku yang 2 tadi ya. Iya, Tapi benar. aku juga gara-gara dia nih, berarti gue bisa keluar dari ini. Berarti galau ya? Antara gue tuh pengen sama dia tapi dia jangan kayak gini. Iya. Tapi kalau dia kayak gini, gue pengen putus sama dia. Tapi kalau gue putus sama dia cuma karena alasan
lu terlalu positif, tapi kok udah lama dia lakukan, gua nggak putus-putus. Mm-mm. Dia selingkuh. Iya, ada momen ya. Ada momen. Berarti Anda harus berterima kasih sama mantan Anda. Waduh. Karena mantan Anda selingkuh. Waduh, gimana ya? Kalau mantan Anda tidak selingkuh, bisa jadi Anda masih bersama mantan Anda. Walaupun dengan perasaan Gak enak nih, di kekang-kekang. Iya. gimana? Gimana ya Om? Aduh. Cewek rumit banget dah. Iya. Iya. Tapi toksik ya. Toxic. Oke, terus ya paham. Beda hal lagi, ada lagi Iya, temen iya. aku yang emang orangnya suka diposesifin, kan beda-beda ya. Oh iya Om? benar. Ada orang tuh yang kalau nggak terlalu ini kok, pokoknya dia nggak sayang sama aku. Iya, kalau aku sih nggak bisa ya. Mungkin kamu cukup diperhatikan dari jauh kali ya. Iya betul, karena Nggak harus dijagain kemana-mana. didikan orang tua aku aja udah ketat, ditambah lagi peraturan dari dia yang ketat, aku kayak nggak punya ruang jadinya. Oh, Gitu. padahal kamu ingin mengeksplor. Betul sekali. Anda tanggal 18 Juli 2023 ulang tahun kan? Iya, Yang ke 21. 21. Saya dengar gosip dari infotainment mancanegara. Mana tuh? Kalau sampai usia 21 tahun ini, Iya. Anda belum pernah nonton konser ya? Bing. Aku pengen banget, aku suka banget. Dia ngomong gitu tuh aku yang sedih loh. Maksudnya gini loh. Aku itu kan setiap konser pasti nonton kan. Mm-mm. Gitu loh. Aku SMP nonton konser, SMA nonton konser, Iya. kerja nonton konser sampai konser-konser festival internasional. Tiba-tiba kemarin ada Dewa 19 terus aku menawarkan dia. Mm-mm. Nggak lebih ke ngajak sih ya. Kemarin kan nawarkan kan karena Iya. dia udah punya cowok kan. Ada Dewa tuh nonton sama cowok kamu gitu ya. Ternyata dia tidak boleh, itu sedih banget. Wah. Aku sedih banget sih. Aku pengen sebenarnya Itu sedih banget. lebih ke jam malam sih Om. Oh, Karena itu malam. Iya. Sebenarnya aku kecuali boleh berarti aja. kau bisa nonton ini konser-konser inbox gitu ya yang pagi-pagi. Aku belum bangun kayaknya kalau konser inbox. Iya. Berarti belum pernah nonton sama sekali. Belum. Tapi pengen. Pengen dong. Kan beda orang Pengen sekali, pengen banget. apa namanya? Aku mau walaupun diizinin sama pacarku sama orang tuaku, aku nggak suka nonton konser. Gitu. Aku- Tapi kamu pengen ya Aku sebenarnya. aku pengen banget nonton Dewa, Tulus, Sheila on Seven. Siapa favorit kamu? Dewa, Tulus, Dewa Sheila on Tulis sama siapa? Seven. Udah pernah ketemu sama mereka? Belum pernah. Nonton konsernya belum pernah. Belum. Kalau kamu tidak diizinkan oleh orang tua Iya, untuk nonton konser mereka, kamu pengen ketemu sama mereka? pengen dong. Kita sambut Tulus. Oke, Tulus masuk. Iya. Pengen banget lah Om. Siapa Eh, yang nggak mau? Pernah nanya nggak ke orang tua? Iya. Berarti ini kan toksik juga ya? Toksiknya toksik inilah, toksik nggak terlalu ini. Misalnya Iya. ketika kamu pengen nonton konser, tapi dilarang oleh orang tua. Mm-mm. Beda kalau usia kamu mungkin 14 tahun, 15 tapi kan Anda sekarang udah 21 tahun. Iya. Ini kan berarti toksik juga dong termasuknya. Tapi Iya. toksiknya toksik, bukan ini mah toksik. Ya toksik Ayah lah. saya nonton loh Om. Nggak apa-apa. Bukan, toksiknya itu memang karena orang tua kamu punya alasan tersendiri gitu. Betul. Tapi kan sebenarnya boleh. Nah, maksudku gini loh. Kamu pernah ngobrol nggak ke orang tua, Pa, Ma, Mm-mm. sampai umur berapa nih Iya. adik boleh nonton konser? Itu pernah nanya gitu nggak? Nggak, lebih ke nggak berani sih. Lebih Kan ke itu nggak maksa, itu cuma nanya aja. Iya. Nanti orang tua kamu bilang gini, oke, manggil kamu apa? Teh. Baik Teteh, kalau Teteh nanya begitu, nanti Teteh akan ayah sama mama izinkan ketika Teteh sudah berusia 45 tahun. Kan gitu. Iya juga ya. Om, tanya aja, kan alasannya kenapa? Karena kamu, Jam malam. Alasannya karena jam malam. oke. Iya, jam malam kan? Jam malam berarti kan dilarikan dengan keselamatan. Iya. Iya betul. kan? Mm-mm. Konser malam kamu nggak boleh nonton karena orang tua kamu berpendapat malam-malam itu banyak kriminal, Betul. kamu menjadi tidak aman. Betul. Tapi nggak ada solusi, misalnya kamu diantar sama paman, atau kamu No. kamu berdua sama adik, atau kamu sama Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Aku belum tahu sih, soalnya aku nggak pernah tuh ngobrol-ngobrol kayak gitu, lebih ke nggak berani sih. Untuk nanyanya. maksudku ini tidak menentang orang tua ya, ini hanya Mm-mm. ngobrol aja, ngobrol ringan. Iya. Wah, gitu.
Kalau nanti kamu punya suami, masa nggak boleh nonton konser? Ya boleh dong, makanya. Berarti itu solusinya. harus Cepat-cepat nikah ya. menikah. Agar tujuan kamu menikah apa? Kamu cinta ya sama suami? Kamu ingin membangun keluarga? Enggak. Mau nonton konser. Aku mau nonton konser. Tapi nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sih tetap menghargai dan hormat dengan keputusan orang tua. Iya. Gitu. Kan setiap orang tua kan punya kebijakan masing-masing untuk menjaga anak-anaknya kan. Betul, Gitu. iya. Iya. Punya rules masing-masing Punya role ya. masing-masing begitu. Jadi ya tadi tuh maksudku gini loh. Ketika orang tua sampai sekarang belum mengizinkan kamu nonton konser, Iya. sedangkan kamu ingin nonton konser, Mm-mm. ngobrol aja, diskusi, siapa tahu ketemu solusi. Iya. Gitu. Siapa tahu, baik teteh, kamu boleh nonton konser, tapi nanti ayah sewakan bodyguard dari aparat satu peleton misalnya gitu. Siapa kan. Itu tahu kan, ya. Siapa tahu itu kan solusi gitu. Atau nonton konser Dewanya di mana teh? Di Taman Kopassus. Ya udah, ngundang Dewa berapa sih? 700 juta. Undang sini main di teras rumah. Itu kan solusi juga kan. Bisa, Siapa bisa. tahu. Karena beliau pengen nonton konser ya. Belum nonton konser ya? Ada ya? Belum. Oke. Pengen banget. Oke. Ini juga menurutku karena di hidup ini kan juga ada toxic relationship antara anak dengan orang tua kan? Betul, ada Iya kan? pasti ada. Ada anak dengan orang tua dengan anak, pasangan dengan pasangan, Iya. pertemanan, sahabat, bawahan dengan atasan gitu kan. Iya. Bijak sekali saya ya. Bijak sekali. Iya. Dan yang mengalami dan yang mengalami toxic relationship ini kan juga bukan cuma kamu, Iya, semua orang. banyak pasti. Iya. Nah, sekarang kan udah 21 tahun. Berarti Mm-hmm. mengantisipasinya gimana? Seorang Rahmi ketika berada di lingkungan atau situasi yang toksik, biar kamu tetap sehat, Mm-hmm. gitu kan, jasmani dan rohani, itu ada tipsnya nggak atau ada strateginya nggak? Aku strateginya lebih baik sendiri sih sekarang. Maksudnya daripada ada di circle pertemanan yang toksik, aku lebih baik berdiri sendiri aja. Berdiri sendiri. Iya, yang penting punya prinsip. Daripada ada di lingkungan itu yang fake, buat apa? Berarti kamu mundur dong, Iya, betul. keluar. Oh, Iya. tidak berjuang di dalam lingkungan itu No, mengubah keadaan. buat apa? Ya biar tidak ada korban lain selain kamu yang dilakukan oleh mereka. Biarin aja itu urusan mereka dengan orang lain. Yang penting aku udah menarik diri aku. Oh, menyelamatkan diri sendiri dong Anda. Iya. Walaupun itu nggak salah ya, itu kan hak setiap orang kan. Iya. Nggak apa-apa. Kita kan harus tahu kemampuan kita sendiri gitu. Ini ibaratnya gini lah. Kalau lagi naik motor, amit-amit ya, lagi naik motor sendirian terus ada begal, ini kan ada banyak strategi nih. Gua lari, nggak salah. Gua lawan, asal gua yakin gua mampu ngalahin juga nggak salah Iya. gitu. Jadi atau strategi yang lain lah gitu. Nah, kamu ketika masuk atau berada di lingkungan yang toksik memilih untuk Pergi mundur. aja. Iya, buat apa? Pergi aja ya. Iya, menurut aku buang-buang waktu aja. Oke. Kamu cari temen, Mm-mm. udah dapet, Mm-mm. ya kan? 5 orang misalnya. Terus Iya. kamu berteman sama mereka setahun, 2 tahun, tiba-tiba baru ketahuan mereka fake, kamu mundur. Mundur. Cari lingkaran baru, circle baru. Enggak juga. Circle itu bukan dicari sih, lebih ke tiba-tiba aja nggak sih? Oh. Kalau menurut aku circle tuh kayak gitu, ketika kita udah ngerasa cocok. Tidak secara sengaja ya? Iya, nggak akan disengaja. Tapi ada yang disengaja. Aku enggak sih. Oh iya, kamu tipe enggak ya? Mm-mm. Oh, berarti kamu ditarik ya? Nggak ditarik juga. Aku merasa nyaman misalkan berteman dengan ini. Mm-mm. Ya udah, dengan sendirinya. Tidak menciptakan ya? enggak. Kan kalau di dunia marketing, itu kan terkadang kita harus menciptakan atau masuk ke sebuah circle Mm-mm. secara sengaja. Iya. Gitu, dalam urusan bisnis. Syukur-syukur jadi temen, Iya. tapi tujuan kita tuh bisnis. Misalnya kita mau mempromosikan produk kursus bahasa Inggris misalnya, Iya. kan kita harus nyemplung ke komunitas, ke sekolah, ke itu Iya, kan kita masuk, biar bisa masuk. Mm-hmm. Terus dalam urusan bisnis. Iya. Syukur-syukur dia ngeklop, akhirnya menjadi teman, menjadi sahabat. Gitu. Itu kan menciptakan kita masuk. Kalau kamu bukan tipe gitu. Karena itu kan ada tujuan. Betul. Berarti kalau misalkan
temenan menurut aku lebih ke Alami. iya alami aja, Oh, alami aja. terbentuk karena kita banyak kesamaan mungkin. Ketika selera humornya sama kayak gitu. Iya. Kan kalau aku bukan ada tujuan bisnisnya. Bukan, maksudku itu tadi cuma contoh. Berarti, Mm-mm. tapi kan setiap manusia butuh teman. butuh pasti Iya kan? lah, pasti. Kalau misalnya tadi itu loh, duh aku sendirian nih, nggak ada teman nih. Aku lebih baik sendiri kan? Kan tadi ngomong gitu kan? Iya. Aku lebih baik sendiri. Terus lama-lama sendiri, kayaknya aku butuh teman nih. Akhirnya aku harus masuk ke itu atau enggak? Atau nunggu aja? Enggak, Nunggu aku aja enggak, gitu. Aku enggak. Hmm. Karena itu tadi aku tuh dari dulu aku tuh udah ada di beberapa circle ya. Jadi kalau misalkan circle yang ini ya udah aku lepas, kan masih ada temenku yang lain. Nah, betul. Tapi Iya. nanti kalau ternyata skenarionya semua fake, pindah ke sini. Ada 5 ya, fake pindah, fake, nggak ada circle nih. Iya. Nah itu gimana? Ya udah aku sendiri aja. Sendiri aja? Iya. Oh. Buat apa? Ya buat kamu kebutuhan memiliki teman lah, gimana sih? Teman sama sahabat sama circle tuh beda ya Om. Teman siapapun menurut Iya betul. aku bisa jadi Untuk teman. ini, untuk diskusi, untuk berinteraksi gitu. Kalau itu teman, kalau teman untuk berinteraksi beda friends dengan close friends itu Iya beda betul, kan. benar. Kalau friends siapapun aku bisa ajak interaksi Om. Oh, Siapapun. tapi jual putus aja ya. Iya. Truk udah gitu, truk udah Iya. gitu. Tapi kalau tiba-tiba di dalam interaksi itu ada kesamaan, makin dekat, makin dekat, Iya, makin dekat. makin dekat. Baru itu disebut dengan circle close friend Iya, betul. tadi. Kalau kebutuhan interaksi ya bisa dicari di siapa aja menurutku. Iya. Maksudku tadi gitu sih. Mm-mm. Sudah punya pengalaman berapa kali Anda lompat meninggalkan circle 1, masuk ke circle 2? Berapa ya? Aku nggak lompat gitu sih Om, lebih ke aku ada di semuanya dalam satu waktu. Betul. Terus misalkan ada yang kayak tadi circle kayak tadi ya udah aku Menjauh. out. Iya. Sewaktu-waktu masuk lagi ke situ nggak? Enggak juga. Kalau yang ini enggak. Oh yang ini enggak, karena toksiknya udah terlalu parah ya. Menurut aku udah enggak. Tapi punya pengalaman. Ini toksik nih, keluar sebentar, kayaknya sana udah mulai seru, masuk lagi, punya pengalaman juga. Kalau itu enggak juga. Tapi justru teman aku yang ada di dalam itunya yang kayak gitu. Ngerti nggak? Itu bukan aku. Temen aku pernah ada yang out, terus masuk lagi itu. Tapi bukan pengalamanku kalau kayak gitu. Oke, sip. Tidak ada kesimpulan dalam obrolan ini ya. Yang pasti ini, kalau aku sih yakin yang kamu curhatin juga kayaknya dialami oleh banyak orang sih ya. Pasti. Karena kan toxic relationship itu yang tadi aku bilang tadi terjadi pertemanan, di ruang kerja, di keluarga, Betul. di kampus, di mana-mana ada aja tuh yang namanya toxic relationship. Iya. Begitu. Jadi dialami oleh semua orang. Kalau Anda mengalami toxic relationship, mau berbagi cerita, boleh tulis di kolom komentar. Kalau Anda mau berteman, kamu gampang berteman atau menerima kehadiran orang yang benar-benar asing nggak? Oh iya dong. Aku friendly. Friendly? Iya. Oh. Tapi nggak semua aku anggap sebagai teman dekat ya. Betul, tapi Iya. ketika ada orang asing yang nyapa atau tiba-tiba DM, itu kamu Iya. orangnya gimana? Siapa nih? Atau, Aku tanggapin. Aku oke. Tapi Anda jangan menyalahartikan dan memanfaatkan dia ya. Dia gini-gini juga tanggal 18 Juli 2023 kan berusia 20 tahun. Ya. Udah punya pacar sekarang? Ini pertanyaan host yang tidak mengenal narasumbernya ya, pura-pura. Anda sekarang ini di bulan Juli 2023 sudah punya pacar? Sudah. Sudah punya pacar. Sudah. Satu kampus atau satu kantor atau satu Satu. rumah? Oh itu kalau satu rumah namanya kumpul kebo ya? Iya. Satu apa? Buffalo meeting. Ya, Buffalo meeting. Ketawanya di ini dong. Iya. Sorry. Kita masuk ke sesi yang lebih deep lagi. Oke. Teman apa dia? Kita satu kampus. Oh satu kampus. Iya, betul. Satu semester. Yes. Usianya sama. Sama. 21. Betul. Tuaan siapa dong? Masa tanggal lahirnya bareng? Tuaan dia. Tuaan dia dia. bulan Maret. Oh, tuaan dia tapi hitungan bulan. Betul. Oh, sudah berapa lama Anda berpacaran dengan cowok ini? Baru sih ya, karena kejadian yang tadi juga baru. Berapa lama? Sekitar
Udah 7 bulan kayaknya. Oh, 7 bulan. 7 bulan masih hangat-hangatnya ya. Iya. Namanya dari huruf apa? Namanya dari huruf A. A. Berapa kotak? Berapa kotak? Ari, Aldi, aku tebak ya namanya. Kayaknya ini Ari. nggak butuh deh. Ari, Aldi, Agung, Andri. Kenapa pas saya ngomong Agung, ketawa Anda agak sedikit berbeda nadanya? Namanya Agung. Aku ketawa waktu di Ari. Oh, tidak. Ari itu mantan ya? Siapa namanya? Boleh disebut atau tidak? Rahasia. Rahasia. Oke, kalau begitu, karena dia mengatakan rahasia, saya akan membeberkan. Kok gitu? Akan saya tulis namanya, akan saya pasang wajahnya. Jeng. Biodatanya juga. Iya. Orangnya gimana? 3 kata yang menggambarkan cowok kamu yang sekarang. Orangnya sabar. Sabar. Kalau baik tuh general ya, masih umum nggak sih Boleh. baik? Ya, masih belum spesifik. Sabar dia ya? Iya. Sabar. Terus orangnya agamis nggak ya? Agamis. Sholat 5 waktu lah. Betul. Ya kan Anda yang tahu. Iya. Oke, agamis, sabar, satu lagi apa? Satu lagi apa ya? Bucin. Bucin. Anda yang bucin ke dia atau dia yang bucin? Dua-duanya bucin. Oh, saling bucin. Betul. Aku tuh punya teman ya. Iya. Dia punya pacar juga. Hmm. Bucin juga kayaknya 2 orang itu. Terus dia suka bilang, yang kan kita lagi meeting nih ceritanya. Lagi meeting dia WhatsAppan gitu. Iya. Yang kalau aku jadi cacing, kamu masih sayang nggak sama aku? Itu betul bucin ya? Iya. Bucin itu positif apa negatif? Tergantung. Oh, tergantung. Misalkan aku bucin tapi dia nggak suka aku bucin, itu juga bisa aja negatif ya kan? Oh iya. Kayak persaingan tadi itu ya? Iya. Kalau misalkan aku bucin dan dia happy, dia bucin aku happy, ya nggak ada masalah. Oke. Memasuki usia 7 bulan. Ya kan? Iya. Ya. Target berapa bulan sebelum putus? Kok gitu sih? Targetnya lanjut dong. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Iya. Aku tuh sering banget ya menginterview calon-calon karyawan. Sering banget. Ini ceritainnya. Mas, kira-kira sampai kapan ya Mas mau bekerja di tempat ini? Ini serius. Terus dia bilang, kalau bisa sih selama-lamanya. Aduh, kalau ada orang jawab itu, Anda tuh nggak punya hidup apa sih kerja di sini selama-lamanya? Maksud Anda apa? Anda tidak tahu apa yang dikerjakan belum, gaji juga belum tahu. Kalau bisa, Mas Gasa, saya ingin bekerja di sini selama-lamanya. Mungkin biar kelihatan Iya. loyalitas. Kalau pertanyaan orang biasa itu, kamu pacaran 7 bulan ya? Target menikah berapa bulan lagi gitu kan? Iya. Kalau saya, target putus kira-kira berapa bulan lagi? Nggak ditargetin sih. Nggak ditarget. Pengennya sih sampai. Sebenarnya begini, Bener. Bu. Kalau kau simak ya, Mm-mm. misalnya aku pacaran nih. Rahmi, aku punya pacar loh. Namanya Marhamah gitu kan. Oh, berapa bulan? 5 bulan. Target putus sama Marhamah berapa bulan? Mas Gasa gitu kan. 8 bulan. Ternyata setelah 8 bulan aku masih jadian sama dia, itu kan berarti target tidak terpenuhi, tidak terwujud. Ya nggak apa-apa dong. Iya. Ngerti nggak sih? Ya nggak apa-apa. Kan manusia berencana, Heeh. Tuhan menentukan. Iya betul. Ya kan, makanya aku tanya, target Tapi kan, kamu. omongan tuh doa ya. Enggak, itu target loh. Aku nggak ada target kayak gitu, Oh, nggak nggak ada pernah target. menargetkan aku kapan putus. Oh, berarti ya besok ya, kalau besok ya besok. Iya, bisa. iya, bisa-bisa aja misalkan besok ada masalah Oh, kayak gini-gini Luar bisa biasa aja. sekali. Oh, begitu. Jadi tidak ditarget ya. Iya. Oh, gitu. Ya, Mas ya. Jadi Miss Rahmi ini tidak menargetkan kapan Miss Rahmi dan Anda putus. Kalau ternyata harus besok, ya kenapa tidak gitu kan? Iya. Kan target. Iya, betul. Oke. Target kamu nikah sama dia kapan? Oh, sekarang aku tanya ke Aku nggak ada nargetin nikah juga. setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Namanya target, Bu. Mungkin 45 tahun nggak apa-apa kali. Ya, jangan nanya saya, nanya. Iya, iya nggak apa-apa. Dia setuju? Setuju. Oh, emang udah ngomong? Udah, aku bilang kan aku nggak bisa buru-buru. Oh, sebenarnya dan si A pengen buru-buru? Nggak juga. Oh, nggak juga. Kalau mantan aku iya. Nggak usah ngomongin mantan nanti Iya. dia. Kenapa Anda membanding-bandingkan pacar sekarang dengan mantan Anda? Besok putus. Enggak, ini kan video, Bu. Iya. Ketika ditonton kan aku ngomongnya besok putus.
Berarti kamu besok nonton video ini lagi kan besok Besok putus. putus. Gitu. Takut banget sih Anda putus sama yang ini? Enggak. Oh enggak ya? Kalau nyakitin juga ya kenapa enggak? Iya. Balik lagi, nikah kamu pengen lama, dia juga pengen lama. Oh begitu. Menunggu apa? Kalau kau menunggu apa? Kenapa kau bilang target 4 tahun lagi 5 tahun? Sampai menunggu apa? Aku masih mau main, masih mau. Tapi kalau Anda tidak menikah-nikah, Anda tidak bisa nonton konser loh. Iya juga ya. Aduh gimana? Anda harus nonton konser. Apa kita nikah minggu depan? Ayo, ini kan video. Berarti kalau Anda ngomong gitu, Anda tidak pernah nikah-nikah loh. Kan ditonton video ini minggu depan lagi. Apa kita nikah besok tanggal Enggak, itu 15 Juli 2023? Nah, gitu. Amin. Kenapa? Masih pengen main, masih pengen berkarir. Karena aku juga masih punya adik-adik kecil kan. Nah, mamaku tuh Kenapa Anda menyalahkan mama Anda? enggak, bukan menyalahkan mama aku, karena mama aku udah dimanifest nih. Yes. Pikiran aku, mindset aku untuk ke adik-adik dulu. Oh, oke. Nggak salah juga. Iya. Oke. Nah, kalau AA, kenapa dia setuju? Artinya kan dia juga punya mimpi dong. Kenapa? Iya dong. Dia pengen apa? Pasti. Dia kan banyak yang belum dia capai, jadi dia mau ada achievement dulu. Ya. Mungkin ada beberapa achievement. So sweet ya. Jadi menunggu sampai benar-benar mapan ya, baru menikah. Ya, doain aja ya. Sebelum tutup podcastnya. Doain pemirsa. Pemirsa, emangnya TVRI, pemirsa. Apa namanya? Dia ini pacar keberapa kamu? Kedua. Kalau kamu pacar keberapa dia? Kedua juga. Oh, ya mungkin dia ingin mengetahui lebih banyak karakter para wanita setelah kamu dan nanti kembali lagi ke kamu, kan juga nggak salah dong. Itu salah sih. Udah big no, it's big no. Ingat, selingkuh dibalas selingkuh. Dadah.